Halo semuanya, selamat datang di Deskematik Zona Sejarah. Nah, ini adalah agenda terbaru kita nih. Kira-kira apa ya? Nah, kayak arek Surabaya pasti tahu tempat ini. Ini adalah Kota Lama Surabaya. Kenal dulu nih, kenalin nama aku Nindi. Dan aku Daniel. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kota Lama di Surabaya. Nah, Kota Lama sendiri yaitu salah satu kawasan bersejarah yang ada di Surabaya. Tempat ini juga terkenal dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri hingga sekarang. Waarom zou ik mijn liefde verbergen? Orang semua sudah tahu. Nah, karena aktivitas perdagangan yang sangat ramai, Kota Lama Surabaya ini mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda, mulai dari abad ke-18 hingga abad ke-19. Pada saat itu Belanda juga membangun banyak kantor perdagangan, gudang penyimpanan barang, dan bangunan pemerintahan di kawasan tersebut. Kita mulai di Jalan Raja Wali. Dulunya dikenal sebagai Herenstraat yang merupakan kawasan elit tempat tinggal para petinggi Belanda. Bangunan-bangunan di sini mencerminkan kemegahan dan kekuasaan kolonial pada masa itu. Herenstraat merupakan jantung Kota Lama Surabaya. Di sini, deretan bangunan bersejarah peninggalan Belanda masih berdiri kokoh, menceritakan kisah kejayaan masa lampau. Kawasan Kota Lama Surabaya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak banget nih kapal-kapal keluar masuk pelabuhan dengan membawa barang dagangan mereka, seperti rempah-rempah, kopi, gula, kain, dan bahan alam lainnya. Selain itu, kawasan ini juga menjadi pusat hunian bagi berbagai macam suku dan bangsa. Ada kawasan pecinan untuk masyarakat Tionghoa dan kawasan Arab untuk pedagang Arab dan kawasan Eropa untuk tempat tinggal orang Belanda. Jadi dari dulu Surabaya sudah terkenal sebagai kota yang beragam budaya. Ini juga membuat peran Surabaya dalam perdagangan rempah sangatlah penting. Pada abad ke-14, sebelum pelabuhan Tanjung Perak dibangun pasca kedatangan Belanda, Surabaya sudah memiliki pelabuhan utama yang menjadi jantung perdagangan kota Surabaya, yaitu Pelabuhan Rakyat Kalimas. Pada masa itu, minimnya akses parit menuju kota Surabaya membuat kapal-kapal besar terpaksa menepi ke wilayah selat terdekat dari Surabaya, yaitu Selat Madura. Kemudian tongkang dan kapal-kapal kecil akan meneruskan muatan mencapai pelabuhan utama Surabaya dengan menelusuri Sungai Kota Lama Kalimas. Surabaya memiliki hubungan erat dengan kemerdekaan Indonesia. Kota Surabaya sendiri dikenal sebagai kota pahlawan karena perjuangan masyarakatnya pada tanggal 10 November 1945. Dan banyak kawasan di sekitaran Kota Lama yang menjadi saksi perjuangan rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah kawasan Jembatan Merah Surabaya yang terkenal dalam sejarah perjuangan. 1617, Gubernur Jenderal Belanda Jan Petrus Koen datang ke Surabaya dan mendirikan kantor. Dan pada 11 November 1743 dibuatlah perjanjian antara pihak VOC dengan Pakubuwono II. Dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa beberapa daerah pantai utara termasuk Surabaya diserahkan kepada VOC. Pada masa VOC itulah Jembatan Merah didirikan. Saat ini, pemerintah Kota Surabaya mulai melakukan pembaruan kawasan Kota Lama Surabaya. Jalan-jalan diperbaiki, kota tua direnovasi, dan kawasan lebih dibuat rapi tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Dan saat ini juga kawasan Kota Lama Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat karena memiliki suasana yang klasik dan penuh sejarah, apalagi kalau malam hari. Suasananya makin estetik.
banget ke kafe ini. Foto beneran. Tak pengen buka wis ya. Ini kok tetap hot gak sih buat anak muda? Wis tempatnya estetik, terus banyak jajanan. Jajanan iki apa iki? Pabrik ini. Oh, sirup. Ana pabrik pisan ning kene yo. Keren gak sih? Heeh. Berarti banyak banget tempat bersejarah di sini. Pabrik sirup-sirup ventilasi di Surabaya didirikan oleh J.C. van Drongelen pada tahun 1923 dan menjadi pabrik sirup pertama di Indonesia. Bangunan pabrik ini sempat beberapa kali berpindah tangan. Pada tahun 1942 diambil alih oleh Jepang. Setelah pendudukan Jepang berakhir, pabrik dikuasai kembali oleh Belanda hingga ada program nasionalisasi pada tahun 1958, yaitu semua perusahaan Belanda diambil alih oleh Indonesia. Pada tahun 1962, pabrik diserahkan ke perusahaan industri daerah makanan dan minuman yang dilebur menjadi PD Aneka Pangan di tahun 1985. Akhirnya pada tahun 2002 masuk PT Pabrik Es Wirajatim yang merupakan holding company dari PT Pancawira Usaha Jawa Timur. Di bagian atas pilar bangunan kuno tersebut masih terdapat tulisan asli Pabrik Lemon J.C. van Drongelen N35 Elveh. Itulah yang kini dikenal umum dengan pabrik sirup-sirupen yang terkenal dengan nama sirup-sirup ventilasi. Sirup ini salah satu peninggalan Belanda yang bertahan hingga kini. Entar pedes mang yo. Entar gak pedes to. Gak sih, sambelnya satu soalnya. Lha iku kok pedes e. Ini rame yo. Ada jembatan merah ya? Iya, ya iki jembatan merah. Ya iki jenenge jembatan Kenapa merah. bisa dijenengi jembatan merah? Ya soalnya yo, lampu merah yo. Soalnya biyen iku dicet. Ya iki jembatan merah. Sandalnya gak ono loh. Ayo sandalin biru kameramen nih. Nih kameramen sandalnya di. Kameramen nyeker ganda. Ternyata tadi itu kameramen ketabrak itu. Iya, kameramen. Ayo kita lihat sandalnya kameramen. Sandalnya kameramen kita lihat. Wow, kebuka juga itu Oh, kursinya. ternyata ada ini Tuh. ya. Masih PT Baby Girl. Ada Baby Girl-nya. Panas-panas kameramen gak fokus gak Iya, sih? panas-panas. Kursi ini buka itu. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa mengetahui bahwa Kota Lama Surabaya bukan cuma bangunan tua aja, tapi juga bangunan bersejarah yang menyimpan banyak banget sejarah, mulai dari sejarah perdagangan sampai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda juga kita harus menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah Surabaya. Nah, itu tadi pembahasan dari kita. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.